عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون. Hadis hasan. Jadi Bapak Ibu ada dua hadis. Ini hadis nomor 27. Imam Nawawi ketika menomori hadis nomor 27 beliau berikan dua hadis. Yang satu hadisnya sahih, rawahu Muslim. Yang kedua hadisnya hasan. Kenapa disebut hasan? Karena hadis kedua ini pada dasarnya dhaif. Namun ada banyak hadis yang menguatkan yang seirama, yang semakna. Sehingga hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Dia kuat karena banyak pendukungnya. Menjadi hasan li ghairihi. Hadis yang pertama anin Nawas bin Sam'an, seorang sahabat, ayah beliau sahabat, Sam'an sahabat, dan adiknya Sam'an seorang sahabiah juga. Artinya ini keluarga yang diberkahi. Nah, An-Nawas bin Sam'an seorang yang sangat ingin menuntut ilmu. Beliau sangat banyak mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, al-birru husnul khuluq. Apa arti al-birru Bapak Ibu? Al-birru artinya kebaikan. Bahkan di dalam Al-Qur'an, walakinnal birra man amana billahi wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Itu arti albir. Ismun jami'un likulli khisalil khair. Albir ini adalah satu kata yang mencakup semua makna kebaikan. Makanya disebut birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya apa? Memberikan semua jenis kebaikan kepada orang tua. Makanya disebut birrul walidain. Sama katanya, al-birru. Birrul walidain. Apapun kebaikan yang kita punya, kasih kepada orang tua. Dan orang yang melakukan al-bir disebut al-abrar. Jadi abrar itu artinya orang yang banyak melakukan al-bir, kebaikan. Cuma beda dengan bi'r. Dia Pak Ibu kadang di mana miqat orang Madinah? Kalau orang Madinah mau ke Mekah, haji atau umrah, ngambil miqat di mana? Dzul Hulaifah. Yang dikenal di zaman Nabi namanya Dzul Hulaifah. Tapi sekarang ini disebut juga Bir Ali. Apakah itu maknanya? Beda. Bukan bir tapi bi'r. Itu artinya sumur. Bir artinya kebaikan. Semua kebaikan ada dalam kata al-bir. Adapun bi'r itu artinya sumur. Walaupun ketika didengar bir Ali, al-birru, birrul walidain, sama saja terdengar. Itu karena awak yang tidak tepat mengucapkannya. Yang menjadi miqat itu disebut bi'r Ali. Bi'r Ali. Adapun ini bir. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini potongan yang pertama. Al-birru husnul khuluq. Kata Rasulullah SAW, semua kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Atau semua akhlak mulia adalah kebaikan. Husnul khuluq sederhananya adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Begini kata sebagian ulama, yaitu akhlak yang mulia itu adalah bazlun nada, kamu berikan semua kebaikan, wa kafful adha, dan kamu stop semua keburukan, wa talaqatul wajh, dan kamu selalu berwajah sumringah ketika bertemu dengan orang. Ini adalah akhlak mulia kepada sesama manusia. Ada lagi akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada Rasulullah, akhlak mulia kepada binatang, akhlak mulia kepada tumbuh-tumbuhan. Semua akhlak mulia itu bisa disebut al-bir.
Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu, adapun dosa, jadi albir jelas. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Nah, ini dua sinyal dosa. Satu, yang membuat hatimu ragu-ragu. Dua, kamu tidak suka orang melihatmu. Makanya kita bingung kalau ada orang yang mengupload dosanya. Sudah mati sinyal di hatinya. Karena harusnya ketika sinyal masih berfungsi, saat dia melakukan kesalahan, dia tidak mau orang lain tahu. Ini malah di-uploadnya, malah live. Pergi ke diskotik, live, na'udzubillah. Pacaran, live, na'udzubillah. Banyak hal lain. Dosa yang seharusnya dia takut orang melihat. Ini malah dia yang memberitahu orang lain. Karenanya, termasuk dosa besar al-mujaharatu bil itsm. Buka-bukaan tentang dosa. Allah sudah tutup dosanya di malam hari, malah dia ceritakan ke orang lain di pagi hari. Karenanya dalam Islam tidak ada istilah pengakuan dosa sebagaimana yang ada pada akidah saudara-saudara kita Nasrani. Mereka punya pengakuan dosa. Pergi ke gereja, bertemu dengan pendeta, lalu mereka ceritakan saya begini, saya begini. Dalam Islam itu dosa besar. Itu dosa besar. Tak boleh. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tidak ada kewajiban istri atau suami atau calon istri atau calon suami untuk mengungkap dosa masa lalunya kepada calonnya. Tidak ada, tak boleh. Juga tidak ada kewajiban, mohon maaf, tidak ada kewajiban seorang istri untuk mengasih tahu, mohon maaf, saya ini masih gadis atau tidak, perawan atau tidak, kecuali disyaratkan oleh calon suami. Nah, kalau disyaratkan, saya akad ini akan sah kalau seandainya calon saya ini, mohon maaf, masih perawan. Nah, baru saya perawan atau tidak. Kalau seandainya saya tidak perawan, suami tidak boleh bertanya, kenapa kamu tidak perawan? Sehingga terungkap dosa. Na'udzubillah, tidak boleh. Kalau memang tidak mau, ya sudah. Kan syaratnya lah jaleh. Aku tidak akan menerima. Tidak, maka ditanya juga sebab orang tidak perawan. Atau terungkap umpamanya setelah menikah. Kalau ini kan sebelum menikah Pak Ibu. Terungkap setelah menikah. Ternyata, na'udzubillah, ternyata istrinya, mohon maaf, malam pertama terungkap istrinya tidak perawan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, seandainya suami tidak terima dan tidak mau dan segala macam, atau merasa tertipu dan segala macam, dan yakin tidak akan tertegak hukum Allah, karena tujuan untuk berumah tangga menegakkan hukum Allah. Itu tujuannya. Walaupun hidup 30 tahun tidak ada, suami tidak mencintai istri, istri tidak mencintai suami, sebagaimana definisi cinta yang ada dalam sinetron, film, dan status-status WA, status WhatsApp, Facebook dan segala macam. Tidak ada itu selama 30 tahun. Tetapi hukum Allah tertegakkan. Hak suami dapat, kewajibannya tertunaikan. Hak istri dapat, kewajibannya tertunaikan. Hak Allah ditegakkan, hukum Allah didirikan. Maka itu keluarga insyaAllah masuk surga walaupun tidak ada cinta. Karena cinta kan tidak menjadi rukun nikah, Pak. Tidak ada dalam buku fikih kalau tidak saling mencintai nikahnya tidak sah. Tidak ada, Pak. Bahkan ada yang sudah akad baru kenalan, Pak. Kan tak wajib saling mencintai sebelum menikah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak wajib, tak ada kewajibannya. Hidup berumah tangga akan aman. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu yang mungkin sudah punya cucu. Sialo ambo menggurui Bapak Ibu, lah mungkinlah punya cicit loh. Ambo tak menggurui, tidak. Hanya menukilkan apa yang guru-guru kita sampaikan. Yang membuat hidup berumah tangga itu awet abadi bukan cinta, tetapi iman kepada Allah dan ilmu. Tapi saya mencintainya, maka cinta akan dirawat oleh iman dan ilmu. Istri ambo tidak cantik wajahnya, Ustaz. Suami ambo tidak gagah, tapi karena ambo beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ambo beriman, ambo berilmu, ambo menuntut ilmu agama, ambo jago rumah tangga, Ustaz. Asalkan tertegakkan hukum Allah. Nah, silakan. Jadi ketika dapat umpamanya, na'udzubillah, dapat umpamanya istrinya tidak perawan, kemudian dia merasa kalau begini tidak akan
kalau begini tidak akan tertegak hukum Allah. Ada yang namanya talak, perceraian. Kalau cerai malam pertama dan seterusnya, ada lagi hukum-hukum fikih yang berkait dengan itu. Tapi kalau seandainya, tidak apa-apa Ustaz, saya ikhlas, ya ini takdir saya mendapati istri yang tidak perawan. Maka kalau memang diputuskan untuk lanjut berumah tangga, jangan ditanya kenapa kamu tidak perawan. Kecuali alasannya kesehatan. Kan kadang ada tidak perawan itu karena alasan mungkin operasi kah atau kecelakaan kah, ada. Tapi kalau selain itu akan terungkap dosa masa lalu, haram ditanya Bapak Ibu. Tidak boleh ditanya. Mengungkapkan dosa kita itu dosa besar. Dosanya dosa kecilnya, awak ungkap ke orang, itu menjadi dosa besar. Tak boleh. Dalam hadis ini Rasulullah katakan dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang. Maka salah satu nostalgia yang buruk adalah nostalgia tentang dosa kita. Na'udzubillah, makanya kita selalu mengatakan reuni sudah umur 70 tahun, 60 tahun reuni SMA. Itu dipersiapkan reuni SMP. Kadang bersobok jo mantan pacarnya, Pak. Ini kan nostalgia dosa. Nanti ada malam keakraban. Aqrabu ila zina maksudnya. Pakai api unggun. Sudah latihan melihat api neraka. Duduk khalwat laki-laki perempuan mengingat masa lalu. Kalau yang diingat masa lalu tu dulu ketika kita pengajian, dulu ketika kita ya dengan guru ini dan guru itu, itu mungkin tidak masalah. Tapi yang diingat, takana dulu awak pergi berdua makan miso di tempat itu, dia lama mana. Itu adalah menit-menit terbaik selama hidup yang padahalnya lah punya istri lain, kau lah punya suami lain. Na'udzubillah. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau membuat hati kita tidak tenang, itu dosa. Dosa. Dan kita tidak mau orang lain tahu. Yang menjadi kaitan dengan pembicaraan kita hari ini adalah yang tadi kita mulai dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi terkait Idul Adha. Ini dalam hadis kedua, ketika Wabisah bin Ma'bad, seorang sahabat Nabi, itu beliau bertanya kepada Rasulullah. Jadi Wabisah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, "Udnu ya Wabisah." Mendekat kemari. Kemudian kata Wabisah, maka aku mendekat kepada Rasulullah sampai lututku menempel dengan lutut Nabi, saking dekatnya. Itu Nabi. Kini bersobok juga gubernur saya payah. Bersobok juga menteri, kadang bersobok juga camat payah. Tak ada apa dah. Minta tanda tangan KTP kuat lurah, Pak. Tak ada apa padahal lain dalam kantor, Pak. Ini Nabi saja, semua sahabat bisa ketemu dengan beliau, Pak. Tak ada ajudan beliau, Pak. Tak ada protokoler, Pak. Rahmatan lil alamin. Lalu Wabisah mendekatkan diri ke Nabi, menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Wabisah, mana yang kamu pilih?" Wabisah belum ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Mana yang kamu pilih? Aku katakan apa yang ingin kamu tanyakan, atau kamu bertanya kepadaku? Jadi kata Rasulullah, saya tahu kamu datang untuk apa. Mau saya ungkapkan, atau kamu tanya sendiri? Kata Wabisah, coba ya Rasulullah, saya mau dengar langsung dari engkau. Kira-kira saya datang untuk apa? Lalu kata Rasulullah, "Ji'ta tas'al 'anil bir." Kamu datang bertanya tentang kebaikan kan? Apa itu albir? Kata Wabisah, iya betul. Ini ada dua kemungkinan. Satu, ini mukjizat Nabi. Allah SWT ungkapkan kepada Nabi apa yang terjadi atas sesuatu yang Nabi tidak lihat langsung. Ini tanda-tanda beliau Nabi. Bahkan tidak hanya Nabi. Kadang seorang beriman tahu apa yang terjadi dari wajah seseorang. Makanya kata Rasulullah, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah." Atau kama qala, takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Karena orang beriman itu melihat, menilai, berfikir dengan hidayah Allah. Orang beriman saja bisa seperti itu, apalagi Nabi. Ingat, orang beriman yang beramal saleh, yang salatnya jelas. Iko kadang tak sembahyang, ditanya lo masa depan kayaknya. Jadi kiai lo tu, Pak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT,
Kata Rasulullah, ya Wabisah, ji'ta tas'al 'anil bir? Kamu datang bertanya tentang albir? Kata Wabisah, iya ya Rasulullah. Ini juga sama dengan kisah Pak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ada dua orang bernama Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Ini ada dua orang sahabat. Tapi cerita ini tentang beliau berdua sebelum masuk Islam. Setelah perang Badar, dan kita tahu ketika perang Badar ini orang Quraisy mengalami kekalahan yang dicatat dalam sejarah, dan itu membuat orang Quraisy semuanya malu di mata Arab. Kalah rombongan Quraisy dengan Muhammad yang baru pindah, kan tahun kedua Hijriah terjadinya. Baru pindah ke Madinah, belum ada bala tentara, belum ada sayap militer, dan jumlah mereka hanya 300-an. Kalah kalian yang jumlahnya 1000-an. Malu orang Quraisy di mata seluruh Arab. Lalu dua orang yang berteman bernama Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Mereka berdua ini duduk-duduk di Hijr. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, di Ka'bah itu kan ada namanya Hijr Ismail. Sebenarnya Ismail itu hanya penambahan belakangan. Nama aslinya Hijr. Hijr. Ismail itu penambahan. Walaupun disebut Hijr Ismail tidak masalah. Cuma aslinya itu disebut Hijr. Yang lebih seketik itu Bapak Ibu. Kan sejarahnya tidak cukup uang halal untuk merenovasi Ka'bah. Maka Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab duduk di Hijr. Apa kata Umair kepada Safwan? Ya Safwan, kita kalah, malu kita. Pemuka Quraisy banyak yang mati. Abu Jahal pun mati di perang Badar. Lalu kata Umair, kalaulah bukan karena hutang-hutang atau karena keluarga yang harus aku penuhi kebutuhannya, aku akan pergi ke Madinah dan aku akan bunuh Muhammad. Kata Umair. Di mana ini Bapak Ibu? Di Mekah, di Hijr. Mereka berdua duduk-duduk di situ. Apa kata Safwan bin Umayyah? Wahai Umair, hutangmu akan aku lunasi, keluargamu akan aku jamin semua kebutuhannya. Pergilah ke Madinah, bunuh Muhammad. Awalnya kan Umar ko mungkin ingin basa-basi siapa Ibu. Kalau ndak dek hutang ko, atau kalau ndak dek karena keluarga, istri dan anak-anak ambo lah payah mau ke Madinah, membunuh Muhammad. Disambut dek Safwan. Jadi hutangku ambo bagian sadonyo, keluargaku ambo jamin. Yang namanya laki-laki Bapak Ibu sudah berkomitmen seperti itu, akhirnya Umar pergi, datang, dibawa pedangnya, pergi ke Madinah. Dapat kabarlah orang-orang di Madinah, Umair bin Wahab datang. Aduullah ini. Saat itu beliau aduullah. Beliau musuh Allah. Apa kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, Umair bin Wahab ja'a min Makkah. Umar bin Wahab, aduullah, musuh Allah, datang dari Makkah ini. Biar saya bunuh dia, kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, biar dulu. Ini musuh Allah, orang Quraisy, kafir Quraisy. Kata Umar. Kata Rasulullah, da'hu, sabar. Lalu datang Umair menghadap ke Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau datang wahai Umair? Lalu kata Umair, saya datang untuk membebaskan sandera perang Badar. Kan ada sandera-sandera perang. Jadi beliau punya alasan. Umair punya alasan. Tak mungkin yo sabui ambo ingin membunuh engkau. Lah dulu dia Umar tu. Habis kepala Umair. Kalau beliau sabui itu. Jadi kata Umar bin Wahab, aku datang ingin membebaskan sandera perang Badar. Lalu kata Rasulullah, tunggu dulu ya Umair. Tolong benarkan apa yang aku sampaikan. Kamu duduk-duduk berdua dengan Safwan bin Umayyah di Hijr, di samping Ka'bah. Dan kamu mengatakan, laula dainun alayya wa iyalun li, kalaulah bukan karena hutang dan kalaulah bukan karena keluarga, aku akan datang ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Betulkah itu? Kata Rasulullah kepada Umar. Takajui Umar. Padahal waktu itu yang duduk di situ hanya beliau berdua, Safwan bin Umayyah dan Umar bin Wahab. Kata Umar, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Karena tidak mungkin nyoba dutu, pasti Allah yang maha tahu nyoba. Baru ini salah satu mukjizat Nabi yang terkadang diberikan oleh Allah SWT. Apa itu? Allah berikan informasi yang Rasulullah tidak nampak secara kasat mata. Ini juga terjadi dalam hadis ini. Nah, poin intinya adalah ketika Wabisah ditebak oleh Rasulullah, dan ini adalah wahyu atau firasat Rasulullah SAW, bertanya tentang albir. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu. Hati siapa? Tentu hati orang beriman.
Karena kalau ini dibiarkan, orang akan berfatwa suka-suka. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada masanya kita harus minta fatwa ke hati nurani kita. Karena hati nurani yang masih suci, yang masih fitrah, tidak akan salah dalam memberikan kebaikan. Artinya standar kebaikan itu bisa dipulangkan ke hati. Mana yang membuat hati kita tenang, insya Allah itu yang baik, itu yang betul. Tapi hati yang mana? Ya pastinya hati yang ketika ayat Allah dibacakan bergetar hatinya. Jangankan karena dosa, ketika dia lupa solat saja, tidak bisa lalu nyolong solat isya lah. Lalu solat isya. Lalu dia mau tidur, kok tidak bisa tidur? Saya sudah jam 1, dari jam 9 yo lalu sampai jam 1 lu bisa lalu. Apa yang salah? Oh, yo ulun solat isya. Itu insya-Allah hatinya masih salim, masih bagus hatinya. Atau ketika dahulu seorang sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW solat zuhur atau solat isya bersama kami 2 rakaat. Beliau solat 2 rakaat. Setelah solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kami melihat beliau pergi dan beliau pergi ke salah satu tiang masjid dan beliau terlihat seperti marah. Wajah beliau tidak seperti biasanya. Ada yang salah dengan Nabi SAW. Artinya ada sesuatu yang beliau pikirkan. Nah, begitulah. Bukan yang salah, ada sesuatu yang beliau pikirkan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, anasita am qusratus salah? Ya Rasulullah, engkau lupa atau salat tadi diqasar? Batu kecil Nabi, engkau salat 2 rakaat. Artinya gara-gara kurang salat saja Nabi gundah hatinya. Padahal Nabi yakin salat, karena waktu itu tidak safar, berarti Nabi tidak qasar. Ada satu kemungkinan berikutnya, Nabi lupa. Bayangkan ketika lupa jumlah rakaat salat saja, gundah hati Nabi. Apalagi saat melakukan kemaksiatan atau saat bertemu dengan keburukan. Makanya hati yang bersih bisa dijadikan standar kebaikan. Dengan syarat berfatwanya hati bukan atas sesuatu yang sudah jelas halal haramnya di Quran. Lah jaleh ditulis di sini, angker bir 3% alkohol atau sekian, jaleh angker bir merek bir. Kalau yang mau itu tidak perlu berfatwa ke hati. Tanya hati lu, kok halal atau haram? Tidak perlu, lah jaleh haram. Tertulis di situ. Umpamanya pergi ke negeri-negeri lain, ada namanya kan bacon. Bacon itu kan daging babi. Lama bentuknya kok. Tanya hati yang boleh atau tidak kok. Tidak, babi lah jadi haram. Jadi sesuatu yang sudah jelas halalnya dan sudah jelas haramnya, tidak boleh minta fatwa ke hati lagi. Tidak berlaku kaidah ini. Tapi untuk sesuatu yang mukhtalaf fihi, sesuatu yang khilaf ulama di antaranya, seperti sekarang ini, kita pilih mana nih? Lebaran besok atau lusa? Kan gitu Bapak Ibu. Istafti qalbak. Tanya hati kita. Mana yang lebih condong kuat hati kita? Karena dalam hadis sebelumnya, kita tutup dengan ini, apa kata Rasulullah kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang buat kamu ragu dan lakukan yang kamu yakin. Istafti qalbak. Minta fatwa ke hatimu. Tapi tentu sebelum kita minta fatwa ke hati, minta fatwa dulu ke ulama yang kita yakini patut disampaikan. Oh ternyata setelah tanya ulama ini, dengar pula pendapat ulama lain yang mereka selevel, keimanannya, amal solehnya terlihat sama. Bingung kita, yang ini bilang hari Minggu, yang ini bilang hari Senin. Istafti qalbak. Kalau Allah mau itu, tanya ke hati oleh. Kira-kira yang mau pilih aku Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, agaknya ini bisa kita amalkan. Tapi ingat, bukan mengikuti hawa nafsu. Sebenarnya istafti qalbak itu banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Tapi setidaknya syarat utamanya adalah dari hati yang masih fitrah, yang belum banyak belok-beloknya, yang masih takut ketika mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih tidak bisa tidur nyenyak saat melakukan dosa atau saat lupa melakukan amal saleh dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keistiqamahan.